Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam pembelajaran Adobe Flash. Kali ini kita akan mencoba membahas import image ya. Sebelumnya ya kita lihat dulu ya. Kalau importing bitmap itu sudah pada pembelajaran yang lalu kita mengimport gambar bitmap kupu-kupu. Lalu kita menggunakan lasso tool untuk merubah sayapnya gitu ya, memotong sayapnya setelah kita trace ya. Jadi kita trace dulu lalu kita gunakan lasso tool untuk memotong sayapnya dan membuat simbol. Makanya kita langsung saja ke image sequence ya. Nah, image sequence ini jadi image yang biasanya dalam bentuk PNG ataupun JPG bitmap ya. Tapi dia berurutan gitu ya. Jadi animasi bentuk filenya berurutan ya. Nah, kita coba dulu import to stage. Nah, lalu kita pilih misalnya ini. Nah, ini seperti ini ya contohnya. Sequence 01 sampai 0012 gitu ya. Jadi kita klik saja satu, lalu kita open. Nah, di sini this file appears to be part of sequence of image. Do you want to import all of the images in the sequence? Nah, jadi kita yes kan biar dia langsung masuk ya. Nah, jadi ini karena ukuran besar ya, ukuran filenya kalau saya kecilkan ini kan. Nah, dia jadi di sini ya. Kalau saya klik nih, nah ini kotaknya di sini ya. Jadi apinya di sini, tidak masuk dalam stage ya. Nah, cara mengecilkannya itu kalau misalnya kita gunakan yang agak besar dikit ya, 50%. Nah, itu kalau misalnya kita gunakan ini ya, free transform tool ya. Nah, kita tidak bisa mengecilkan satu persatu gitu karena dia akan berubah animasinya. Misal ya, saya akan kecilkan seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini frame ini saja yang terkecilkan karena dia tidak bisa diseleksi sekaligus. Ketika saya ke sini, nah ini udah ke posisi yang semula. Jadi kalau misalnya kita play, ini jadi loncat-loncat ya. Nah, ini karena memang belum disatukan dan kita pun nggak bisa menggesernya. Misalnya saya ingin menggeser satu ini. Nah, frame yang setelahnya juga nggak bisa kalaupun kita geser gitu ya. Nah, itu atau kita gunakan ini akan memakan waktu dan membutuhkan ya jadi berubah ya. Ya, karena kita sudah sesuaikan tadinya animasinya. Nah, ini bukanlah cara yang tepat ya. Nah, jadi caranya ya saya ulang lagi aja ya. Ini saya hapus ya karena dia memang sudah berantakan. Kita ulang lagi ya. Pertama kita blank keyframe dulu. Nah, lalu ketika kita import ya. Import. Nah, mungkin di sini sudah ada ya. Nah, ini sudah ada. Tapi ini saya buang juga ya poinnya karena kita bukan mengambil dari library, tapi kita import sekaligus filenya satu import sekalian tapi dia berurutan gitu ya. Jadi sequence ya ada urutannya supaya karena urutan ini udah sesuai dengan animasinya ya. Saya open, yes. Oke. Nah, ini kita harus masukkan ke dalam animasi ini, kita masukkan ke dalam simbol ya. Jadi caranya kita akan membuat simbol kosong ya. Ini pertama saya copy dulu, copy frame. Lalu ketika di insert ini biasanya kita kan dimodify ya, convert to symbol. Karena kita akan membuat simbol baru yang masih kosong, maka di insert ya. Insert new symbol. Nah, ini kan jadi ini masih kosong. Kita coba tes misalnya MC sama api. Oke. Nah, ini simbol masih kosong.
yang frame tadi itu kan sudah kita copy frame, lalu kita pastekan sekarang, paste frame. Nah, jadi si animasi ini dia berada di dalam simbol ya, simbol MC API ya, MC_API. Nah, yang ini kita tidak perlukan lagi ya, kita bisa hapus ya, kita remove saja semuanya ya, tekan F7 aja ya, untuk kita tempatkan blank keyframe ini, kita tempatkan keyframe. Nah, lalu kita masuk ke library, sudah ada tadi simbol yang kita bikin MC_API. Nah, tinggal kita letakkan saja nih di mana yang kira-kira menurut kita pas. Nah, ini misal di sini ya. Nah, misal seperti ini. Nah, jadi kita bisa kecilkan dan bisa geserkan secara sekaligus ya. Ya, secara bersamaan semuanya. Jadi itu yang memudahkan kita. Nah, kalau kita Ctrl Enter, nah, sudah sesuai ya. Mungkin kita perlu geser lagi sedikit karena animasinya dia agak ke atas ya, apinya itu. Nah, ini mungkin sudah pas. Oke, itu untuk animasi import sequence image ya, image yang dia berurutan untuk dijadikan animasi ya di dalam Flash. Nah, lalu selanjutnya kita akan import sound ya. Saya akan import sound, tapi sebelumnya saya akan membuat background. Ini kasih nama dulu layarnya. Lalu kita bikin layar baru, background. Ya, kita pindahkan ke bawah, ke belakang. Lalu saya akan bikin kotak ya, supaya tidak mengganggu animasinya. Kita gunakan ini. Ya, kita gunakan line untuk menyesuaikan ukurannya dengan stage. Nah, ya. Lalu saya akan berikan dia gradient linear radial, saya gunakan radial gradient yang mana ininya dibalik ya. Ya, apakah seperti ini boleh juga, tapi mungkin kita akan ganti warna putihnya dengan warna merah mungkin ya, misalnya seperti ini ya. Lalu saya akan import lagi objek tangan ya, import lagi objek tangan, kita tambah air ya, saya import usage yang ini ya. Jadi ini karena cuma satu frame, jadi nggak masalah. Nah, ini saya masukkan ke sini tangannya ya. Nah, lalu si animasi api ya, ini backgroundnya dikunci, geser sedikit, tangannya geser ke bawah sedikit ya. Nah, mungkin seperti ini. Nah, ini karena dia udah dalam bentuk simbol ya, api ini, maka kita bisa mengatur editing filter ya, kayak kemarin. Saya mau ininya coba kita tes menggunakan glow ya, knockout. Nah, mungkin ini ya, kita koneksikan dulu ya, 5 sama, lalu ini di linkkan. Nah, ini untuk glownya masih kurang maksimal ya. Lalu kita coba gunakan juga blur. Nah, blur apinya. Kita coba warnanya
Nah, ini ya. Jadi salah ya. Ini di 60 blur ini ya. Nah, medium ini ke knockout. Terus kita klik juga inner ke dalam ya, inner glow. Inner glow-nya kita aktifkan. Nah, kalau mau dinaikin lagi apinya ya, bisa seperti ini ya. Oke, saya pikir cukup. Nah, ini maksudnya ingin saya sesuaikan dengan background musiknya ya. Jadi kita ada musiknya. Nah, ini saya sesuaikan ya, biar kelihatan lebih bagus. Oke, blurnya udah. Medium, strength-nya coba dibesarkan strength-nya. Nah, ya ini kita atur ya strength-nya. Misalnya ini. Oke. Nah sekarang kita akan masukkan musik ya. Import audio. Ini audio. Nah audionya kita masukkan dulu. Import. Nah kalau audio itu dia langsung ke library ya, bukan ke stage. Nanti dari library baru ke stage. Oke, ini ada. Ya. Kita lihat di sini sudah ada Victory of War Cinematic. Ini kita masukin ke stage. Nah, kalau sudah ada di stage, ini coba kita tes di 10 frame dulu ya. Nah, biar kita bisa lihat. Nah, untuk mengediting audio ini, kita tinggal ke properties ya. Jangan lupa ini diklik di area mulai audionya ya. Nah, di sini ada name soundnya. Kalau ini non berarti nggak ada. Kalau misalnya kita import banyak ke library, berarti di sini nanti ada banyak pilihan. Nah, efek ini fade in dan seterusnya ini bisa kita coba. Kalau misalnya ini left channel berarti yang kiri saja akan kedengaran, right channel begitu juga. Nah, lalu ada event ya. Nah, event ini ya saya jelaskan karena nanti kalau misalnya sudah kita jalankan itu dia panjang dan berulang ya. Jadi event ini kalau stop dia nggak ada ya, udah jelas. Nah, kalau event yang kita pilih ya sinkronisasi soundnya, maka dia akan menjalankan dari 1 sampai 10 audionya. Nanti balik lagi dari 1 sampai 10 lagi, tapi yang sebelumnya tetap suaranya tetap ada ya. Nah, coba kita tes. Ctrl enter ya. Ya. Dia jadi bertumpuk ya, overlap. Nah, itu overlap ya. Nah, lalu kita coba lagi, berarti dia mulai kan. Nah, dari awal sampai akhir, lalu sampai frame 10, lalu dia kembali lagi. Nah, lalu ada start. Nah, kalau start dia akan memulai dari 1, tidak mengulang, tapi dia dari, coba kita tes ya, dari frame 1 sampai frame 10. Terus enter. Dia sampai menyelesaikan lagunya ya. Ya. Oke, kita close. Nah, itu untuk start. Nah, sekarang kita coba yang stream. Nah, kalau stream ini dia sampai frame 10 ya. Coba kita tes.
gitu ya. Dia kembali lagi sampai frame 10 dia kembali lagi. Nah, berarti dia kan nggak selesai ya, berarti tergantung kita mengatur. Misalnya kita panjangkan menjadi frame 70 ya, F5. Dia kembali lagi ya, jadi nggak menyelesaikan lagu, tapi setelah frame 70 dia kembali ke frame 1 ya. Dan begitu seterusnya. Nah kalau yang tadi kan yang start berarti dia sampai selesai lagunya gitu ya. Nah oke, kita lihat kalau yang ini belum di tes ya. Ini kita coba tes satu saja, fade in ya. Nah kalau fade in efeknya begini. Ini saya perpanjang lagi sampai frame 100 ya, Ctrl Enter. Nah dia dari kecil semakin besar ya. Ya, cuma permasalahannya dia terlalu lambat ya fade in-nya ya. Jadi kalau dalam rentang yang agak jauh baru terasa gitu ya, dia terlalu landai gitu ya. Dan itu tidak bisa kita, sayangnya itu tidak bisa kita setting. Ini ya. Nah ya. Jadi fade in-nya dia terlalu lambat. Ya. Dan di sini tidak ada settingannya. Gitu ya. Jadi kita non saja, repeat stream. Nah kalau stream dia berarti sampai frame 180 udah selesai ya. Saya kembali lagi frame 1 ya. Kalau mau sampai selesai berarti kita gunakan yang ini. Sampai selesai lagunya baru dia kembali lagi, kita gunakan yang start ya. Baik, itu nah dia baru kembali lagi ya, selesai dulu baru kembali lagi, itu kalau menggunakan start. Oke, jadi saya pikir cukup jelas, tinggal nanti kita mencobanya ya supaya bisa lebih memahami lagi dan mengingat apa aja sih bagaimana caranya gitu ya. Jadi mungkin itu saja untuk import sequence image dan import sound. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.